Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu judul yang sangat indah bagi kita. Dan ini merupakan sebuah kekayaan dalam gereja Katolik. Yakni umat Katolik seluruh dunia mendoakan kesembuhan Paus Fransiskus. Ini sebagai wujud persatuan gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, gereja Katolik itu tidak terpecah-pecahkan atau tidak terbagi-bagikan. Ini pernah juga saya bicarakan secara panjang lebar dalam video sebelumnya. Mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, tetap berada dalam satu kesatuan ajaran iman. Jadi tidak akan terbagi-bagi ajaran iman itu. Atau di negara ini ajarannya begini, negara lain ajarannya lain lagi. Tetapi seluruh dunia, umat Katolik yang ada di seluruh dunia, mulai dari Vatikan sampai ke negara-negara yang lain, ke berbagai penjuru dunia, memiliki satu kesatuan ajaran. Umat Katolik di Indonesia dengan umat Katolik di negara-negara yang lain itu tidak akan ada bedanya. Dalam hal ini ajaran imannya. Barangkali budayanya saja yang berbeda. Tapi bicara tentang ajaran iman tidak akan ada perbedaan. Kita lihat misalnya dalam sebuah perayaan misa misalnya. Misa yang dirayakan di Indonesia dengan misa yang dirayakan di negara yang lain, semua ritus yang ada di dalamnya itu mulai ritus pembuka, ritus sabda, ritus ekaristi, dan ritus penutup, semua ritus ini dirayakan. Jadi tidak akan ada perbedaan ritus-ritus ini dari negara yang satu ke negara yang lain. Nah, maka ketika kita menghadiri misa misalnya di negara yang lain, walaupun bahasanya tidak kita pahami, tetapi kita memahami, mengerti akan ritus-ritusnya, maka kita dapat memiliki penghayatan di dalam misa itu. Jadi tidak akan berbeda ritus-ritus yang ada di dalamnya itu. Mulai ritus pembuka sampai ritus penutup semuanya sama di dalamnya. Yang berbeda hanya bahasanya saja. Luar biasa ya para sahabatku terkasih. Ini sebuah keunggulan, keistimewaan dan keunikan dalam gereja Katolik. Bahwa gereja Katolik dengan jumlah umatnya sekitar 1,4 miliar, ajarannya, perayaannya, semua satu dan sama. Apa yang disampaikan oleh Vatikan, atau misalnya kita buat contoh A yang disampaikan oleh Vatikan, maka A juga akan sampai ke negara-negara yang lain atau sampai ke berbagai penjuru dunia. Jadi tidak akan ada perbedaan. Vatikan menyampaikan A, kemudian sampai di negara yang lain sudah A plus atau A minus, itu tidak akan kita temukan. Jadi poin-poin ajaran yang disampaikan dari Vatikan gemanya sampai ke seluruh penjuru dunia. Tidak akan A plus atau A minus. Inilah keunggulan, sekali lagi keunggulan, keunikan serta kekayaan dalam gereja Katolik. Salah satu bukti konkret bahwa gereja Katolik itu berada dalam satu kesatuan, atau contoh yang lain ya boleh saya katakan, bahwa gereja Katolik itu berada di dalam satu kesatuan adalah kita ketahui bersama bahwa pada hari-hari belakangan ini Paus Fransiskus mengalami sakit atau jatuh sakit. Maka seluruh umat Katolik yang menyebar di berbagai penjuru dunia bersatu hati mendoakan kesembuhan beliau. Inilah contoh lain dari persatuan dan kesatuan iman dalam gereja Katolik. Barangkali mereka yang di luar-luar sana yang selalu mengata-ngatai tentang gereja Katolik yang berjuang berdasarkan gereja masing-masing, mereka akan terkejut, mereka akan bingung. Kok bisa seperti itu ya yang ada di dalam gereja Katolik? Ya kenapa tidak? Karena gereja Katolik berada di dalam satu kesatuan ajaran iman. Maka ketika pemimpinnya sakit, maka seluruh umat Katolik yang menyebar di berbagai penjuru dunia itu memiliki tanggung jawab moral, terpanggil untuk mendoakan pemimpinnya.
Dan tentang hal ini, kita bisa temukan dari berita-berita yang disampaikan di media-media. Silakan saja para sahabatku terkasih dan mereka-mereka yang selalu mengata-ngatai tentang gereja Katolik, silakan saja temukan di berbagai media. Di sana diberitakan tentang bagaimana antusiasnya umat Katolik ketika mengetahui pemimpinnya sakit, dan semua mereka mendoakan pemimpinnya supaya sembuh dari penyakit yang sedang diderita. Para sahabatku terkasih, berikut ini saya mengangkat salah satu media yang memberitakan tentang kejadian ini, yakni Paus Fransiskus sakit. Itu adalah Tempo. Demikian juga yang lain-lain. Tapi ini saya coba mengutipnya dari Tempo. Dikutip dari tempo.co pada Rabu 26 Februari 2025 dikatakan di sana bahwa di dekat Vatikan, Reuters melaporkan, para peziarah mengungkapkan keprihatinan. Saya sangat sedih, kata Elvira dari Italia. Saya tidak tahu bagaimana Anda dapat melanjutkan hidup secara normal pada saat ini. Kemudian Matteo juga mengatakan bahwa ia sangat khawatir. Semoga saja dia bisa terus hidup. Kami menunggunya kembali ke sini. Di luar rumah sakit Gemelli, orang-orang berkumpul untuk berdoa di dekat patung Paus Yohanes Paulus II yang dirawat di fasilitas tersebut berkali-kali selama masa kepausannya yang panjang. Orang-orang meninggalkan bunga dan catatan untuk Paus Fransiskus dan menyalakan lilin di dasar tugu peringatan mendiang Paus. Uskup Agung Rino, seorang pejabat senior Vatikan, mengatakan kepada para peserta misa di Basilika Santo Petrus pada Minggu pagi bahwa mereka harus membuat doa-doa mereka untuk Paus Fransiskus lebih kuat dan lebih kuat lagi. Jadi ini sebuah anjuran dari pejabat senior yang ada di Vatikan. Keuskupan Roma yang dipimpin oleh Paus mengadakan misa khusus pada Minggu malam untuk mendoakan Paus Fransiskus agar ia memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melewati masa-masa sulit ini. Sementara itu, di seluruh dunia, umat Katolik pada akhir pekan dan Senin memanjatkan doa untuk Paus Fransiskus selama masa perawatannya di rumah sakit. Di sini Catholic News Agency melaporkan, pada Sabtu puluhan umat Katolik berkumpul di depan rumah sakit di Roma untuk berdoa rosario bagi kesehatan Paus. Umat Katolik lokal dan peziarah Jubileum di Roma sebelumnya telah berdoa untuk kesembuhan Paus Fransiskus. Dengan pengunjung dari Prancis dan Polandia memanjatkan doa serta mengunjungi kota abadi. Vatikan mengumumkan pada Senin 24 Februari 2025, para kardinal akan memimpin doa rosario malam di lapangan Santo Petrus untuk Paus Fransiskus. Kardinal Piero akan memimpin doa pertama pada hari Senin. Sementara itu, keuskupan dan uskup di seluruh dunia telah merespons dengan doa dan misa untuk Paus. Di Kenya, umat Katolik berkumpul untuk misa di Basilika. Pada Senin, para uskup Irlandia mengatakan bahwa mereka telah berdoa untuk kesembuhan Paus sejak awal masuk rumah sakit pada awal bulan ini. Para uskup mengundang umat beriman untuk bergabung dalam doa rosario yang dipimpin oleh Vatikan pada hari Senin malam. Ratusan warga Argentina berkumpul pada hari Senin 24 Februari 2025 untuk menghadiri misa khusus yang didedikasikan untuk Paus Fransiskus. News Central melaporkan, misa berlangsung di lapangan yang sama di mana Paus sebelumnya menjadi Paus, artinya Paus Fransiskus ini sebelumnya menjadi Paus atau menjabat sebagai Paus.
menjabat sebagai uskup agung dan dengan penuh semangat berbicara menentang ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Sambil melambaikan bendera Argentina dan memegang tanda yang berharap Paus cepat sembuh, umat Katolik berkumpul untuk berdoa, menyanyikan lagu-lagu pujian, kemudian mengambil bagian dalam Ekaristi. Di antara mereka yang hadir, ini banyak sekali disebutkan di sini. Ada orang tua di sini, Mariana namanya, yang berusia 49 tahun, memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Paus. Mengenang bagaimana dia adalah pastor pertama yang ditemuinya di kereta bawah tanah, dan bagaimana kedekatannya dengan orang-orang menjadikannya sebagai mentor dan figur ayah baginya. Luar biasa, ini kesan-kesan orang yang hadir di sana, ikut mendoakan beliau ini supaya cepat sembuh. Kita lihat yang lain, misalnya doa dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Kardinal Timothy mengatakan bahwa doa-doa kami bersama Bapa Suci. Kami mempercayakan dia ke tangan Tuhan. Kami mengasihi dia dan kami bersamanya sepanjang jalan, kata Uskup Agung tersebut. Uskup Agung meminta umat Katolik untuk bergabung dalam doa bagi Paus Fransiskus yang terus berjuang melawan penyakit serius. Pada Sabtu malam, Uskup Agung Santo Paulus dan Minneapolis mengatakan bahwa hari Sabtu menandai hari raya kursi Santo Petrus. Kami bergabung dengan umat Katolik dan mereka yang memiliki niat baik dari seluruh dunia dalam doa untuk Paus Fransiskus. Kemudian pada hari Senin, Uskup Berry mengatakan bahwa umat beriman terus memberikan cinta dan dukungan mereka untuk Paus Fransiskus. Kemudian pada misa untuk Jubileum Diakon pada Minggu, Pro-Prefek dan Dikasteri Evangelisasi Uskup Agung Rino yang merayakan misa mengatakan, umat beriman dapat merasakan Bapa Suci dekat dengan kita. Uskup Agung berkata, hal ini mendorong kita untuk membuat doa kita lebih kuat dan lebih sungguh-sungguh, sehingga Tuhan dapat menolongnya dalam masa pencobaan saat ini. Dan para sahabatku terkasih, di negara-negara lain juga memberikan respons yang sama, termasuk juga di Indonesia. Jadi di mana-mana umat Katolik selalu memanjatkan doa dengan penuh harap supaya Bapak Suci Paus Fransiskus cepat pulih dari sakitnya. Dan kita lihat sekarang ini Paus Fransiskus sudah sembuh dari sakitnya dan tinggal memiliki atau membutuhkan waktu untuk pemulihan. Dan kiranya beliau selalu sehat dalam memimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Maka kita lihat ketika beliau ini sakit di gereja, di biara, sekolah-sekolah Katolik, lembaga-lembaga Katolik, semua di sana memanjatkan doa dengan penuh harap untuk kesembuhan beliau. Ini sekali lagi menunjukkan persatuan yang erat dalam gereja Katolik. Maka para sahabatku terkasih, saya memberikan tanggapan atas apa yang terjadi ini. Pertama, gereja Katolik itu mempunyai persatuan yang sangat kuat. Gereja Katolik itu punya persatuan yang sangat kuat. Mulai dari Vatikan sampai seluruh penjuru dunia berada di dalam satu kesatuan ajaran iman. Maka segala sesuatu yang diwartakan atau disampaikan oleh Vatikan, ajaran itu akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Maka gereja Katolik itu mau bagaimanapun dilakukan oleh orang-orang dari luar yang bermaksud merongrong iman kekatolikan tidak akan pernah sanggup melakukan itu. Karena apa? Gereja Katolik berada di dalam satu kesatuan ajaran iman. Maka berbanggalah kita selaku umat beriman Katolik bahwa gereja Katolik yang dengan jumlah umat 1,4 miliar itu berada di dalam satu kesatuan iman, tidak akan tergoyahkan. Nah, komentar yang kedua,
Kita lihat belakangan ini dan sebelum-sebelumnya orang-orang yang muncul di berbagai media selalu mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah paus. Karena kita lihat orang Katolik itu begitu menghormati, mendukung, mencintai paus. Maka mereka-mereka dari luar itu mengatakan orang Katolik itu menyembah paus. Mereka mengatakan orang-orang Katolik itu menyembah paus. Maka di sini perlu saya katakan bahwa orang Katolik tidak pernah menyembah paus, tapi menghormatinya sebagai pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik. Karena gereja Katolik berada di dalam satu kesatuan ajaran iman, dan paus adalah pemimpin tertingginya. Maka wajar dong umat Katolik itu menaruh perhatian dan hormat kepada pemimpinnya. Kita punya pemimpin, tidak mungkin kita tidak menghormatinya. Kemudian orang yang mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah paus itu adalah orang yang sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa. Karena apa? Jelas-jelas orang Katolik tidak pernah menyembah paus, tapi menghormati paus selaku pemimpin tertingginya. Orang yang mengatakan hal ini adalah orang yang tidak pernah merasakan persatuan universal yang melampaui segala batas seperti yang ada di dalam gereja Katolik. Gereja Katolik itu tidak pernah mengenal negara A, negara B, negara C. Karena apa? Ajarannya tetap satu dan sama. Mereka yang mengatakan ini karena mereka berjuang berdasarkan gereja masing-masing. Jadi wajar saja dia tidak pernah mengalami persatuan yang luar biasa seperti yang ada di dalam gereja Katolik. Akhirnya mengucapkan pernyataan atau melontarkan pernyataan yang tidak-tidak. Kasihan sekali orang-orang ini, kasihan sekali. Karena dia tidak tahu tentang apa yang terjadi di dalam gereja Katolik atau apa yang ada di dalam gereja Katolik, tetapi asal melontarkan pernyataan. Maka pertanyaan, Yesus yang Anda imani itu Yesus yang mana? Apakah Yesus yang memecah belahkan sehingga Anda menjadi terbagi-bagi dalam berbagai aliran? Atau Yesus yang menginginkan persatuan bagi para pengikutnya seperti persatuan yang ada di dalam gereja Katolik? Sehingga kita lihat dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia berada dalam satu kesatuan ajaran iman. Maka dapat kita lihat ketika paus sakit, umat Katolik bersatu hati di berbagai penjuru dunia mendoakan kesembuhan paus. Seandainya tidak berada di dalam persatuan atau tidak berada dalam satu kesatuan, maka umat Katolik mungkin tidak akan peduli terhadap apa yang dialami oleh paus. Anda tidak akan tahu dengan ini karena Anda berjuang berdasarkan aliran atau gereja Anda masing-masing, tidak merasakan persatuan yang begitu luar biasa seperti yang dialami oleh gereja Katolik. Jadi gereja Katolik itu sekali lagi berada di dalam satu kesatuan ajaran, maka ajarannya tidak akan tergoyahkan. Dan kita lihat ketika pemimpinnya sakit, seluruh umat Katolik di seluruh penjuru dunia bersatu hati mendoakan kesembuhan paus dan hingga paus akhirnya sembuh dari penyakit yang sedang dideritanya. Demikianlah para sahabatku terkasih, semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.